Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah pengelolaan TPQ dan Madrasah Diniyah, dan juga teman-teman sekalian yang saya sayangi. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai artikel yang berjudul tentang penyusunan dan penetapan visi misi lembaga TPQ dan Madin, yang akan dipresentasikan oleh kami sendiri, yakni beranggotakan teman saya Manarul Alam Al-Farisi dan Muhammad Mahrus Afandi, dan saya sendiri Siti Marifatul Husniyah. Baik, pembahasan yang pertama yaitu mengenai tentang pengertian visi dan pengertian misi. Visi berasal dari kata vision di dalam bahasa Inggris yang artinya penglihatan, daya lihat, pandangan, impian, atau gambaran. Sedangkan secara etimologis, visi merupakan pandangan yang disertai pemikiran mendalam dan jelas yang mampu menjangkau jauh ke depan. Jadi, visi itu adalah pandangan ke depan yang mau, atau visi itu pandangan ke depan yang mau dicapai itu apa. Nah, visi itu mencerminkan kemampuan untuk memahami inti dari suatu permasalahan. Nah, visi itu merupakan suatu gambaran tentang masa depan yang realistis dan ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan menurut Agdon, visi itu adalah pernyataan yang diucapkan atau ditulis pada saat ini yang mencerminkan proses manajemen yang sedang berlangsung dan berorientasi di masa depan. Nah, dalam merumuskan visi itu ada beberapa kriteria yang dirumuskan oleh Agdon dalam bukunya, yaitu yang pertama, bahwa visi disusun itu bukanlah sebuah fakta. Jadi dalam menyusun sebuah visi itu bukanlah sebuah fakta, namun visi itu merupakan gambaran ideal tentang masa depan yang ingin diwujudkan. Nah, terus yang kedua yaitu visi memberikan arahan dan dorongan. Maksudnya adalah dalam merumuskan visi itu harus dibentuk untuk memberikan arahan dan mendorong anggota organisasi untuk meningkatkan kinerja mereka. Terus yang ketiga yaitu visi yang dibentuk itu harus menimbulkan inspirasi dan mempersiapkan lembaga dalam menghadapi tantangan. Jadi dalam merumuskan visi itu kita juga memikirkan bahwa nanti visinya ini itu bisa menimbulkan inspirasi dan mempersiapkan lembaga dalam menghadapi tantangan di esok hari. Nah, terus kalau yang keempat itu visi menjembatani masa kini dan masa depan. Sudah jelas bahwa pengertian dari visi sendiri yaitu pandangan masa depan. Jadi tentunya visi itu harus menjembatani masa kini dengan masa depan, sehingga ada kesinambungan atau keterkaitan atau keterhubungan dalam upaya mencapai sebuah tujuan. Nah, terus yang kelima itu adalah visi harus realistik dan kredibel. Maksudnya adalah visi itu harus setidaknya dalam pemikiran kita, dalam visi itu harus realistik, tidak terlalu tidak terlalu membayangkan hal-hal yang tidak bisa digapai lah. Yang penting maksudnya itu visi itu harus realistik, bisa digapai dan kredibel, serta memberikan gambaran masa depan yang menarik. Terus yang terakhir, kriteria yang terakhir itu visi bersifat dinamis sehingga dapat berubah sesuai dengan perkembangan dan tidak bersifat tetap untuk selamanya. Nah, bagi lembaga pendidikan, visi itu imajinasi moral yang mencerminkan gambaran ideal tentang profil lembaga di masa depan. Nah, visi itu juga tidak hanya sekadar tujuan, tetapi juga mengandung nilai-nilai moral yang menjadi panduan bagi seluruh elemen lembaga dalam menjalankan misinya. Selanjutnya yaitu mengenai tentang pengertian misi. Nah, misi itu berfungsi sebagai langkah konkret untuk mewujudkan visi yang sudah dirumuskan dalam bentuk tugas. Nah, dengan kata lain, misi itu adalah pernyataan tentang tindakan yang harus dilakukan oleh lembaga agar visinya itu dapat terwujud. Nah, misi juga
memberikan panduan yang jelas mengenai langkah-langkah yang perlu diambil guna mencapai visi yang telah ditetapkan. Menurut Kotler, misi itu merupakan pernyataan mengenai tujuan organisasi yang diwujudkan melalui produk atau layanan yang akan ditawarkan, kebutuhan yang dipenuhi, kelompok masyarakat yang dilayani, nilai-nilai yang diperoleh, serta aspirasi dan cita-cita masa depan. Nah, berdasarkan pengertian ini, maka ada 5 unsur penting dalam merumuskan misi, yaitu yang pertama mengenai tentang produk atau layanan yang ditawarkan. Jadi ketika merumuskan misi itu harus dipikirkan bahwa produk apa yang akan diberikan oleh masyarakat, apakah yang akan diberikan misalnya pendidikan anak-anak, pendidikan tinggi atau lain-lainnya. Terus yang kedua, unsur yang kedua yaitu mengenai tentang pemenuhan kebutuhan. Apakah produk atau layanan tersebut itu memenuhi kebutuhan yang diperlukan atau kebutuhan yang dicari oleh publik karena sebelumnya tidak tersedia. Nah, terus yang ketiga yaitu mengenai tentang kelompok masyarakat yang dilayani. Jadi misi itu harus secara jelas menyebutkan siapa yang menjadi sasaran atau kelompok masyarakat yang akan dilayani oleh organisasi tersebut, khususnya pendidikan. Terus unsur yang kelima yaitu mengenai tentang kualitas produk atau layanannya. Itu berarti menjelaskan kualitas layanan, kualitas barangnya yang ditawarkan itu bagus tidak gitu. Terus yang terakhir yaitu mengenai tentang aspirasi masa depan. Yaitu maksudnya adalah tentang apa inspirasi dan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi di masa yang akan datang. Gitu. Terus kelima unsur ini itu penting agar misi organisasi itu dapat berfungsi dengan baik sebagai panduan strategis untuk mencapai sebuah visi. Nah, merumuskan misi organisasi seringkali dianggap mudah, namun kenyataannya lebih banyak tantangan daripada kemudahan. Para pengambil keputusan strategis itu mungkin bisa merumuskan misi dengan baik, akan tetapi tidak bisa mewujudkannya, mengimplementasikannya itu susah. Nah, oleh karena itu misi itu harus benar-benar dipahami dan diterima oleh setiap individu yang bekerja dalam organisasi tersebut. Misalnya, jika misi sebuah lembaga pendidikan adalah meningkatkan kualitas, maka semua pihak yang terlibat harus memahami secara mendalam apa arti peningkatan kualitas tersebut dan terus berupaya mencapainya. Dan manajemen puncak juga harus berkomitmen untuk menjaga dan mendukung tekad tersebut. Nah, terus materi selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, memasuki materi selanjutnya yaitu peran visi dan misi dalam TPQ dan Madrasah Diniyah atau Madin. Visi TPQ dan Madin itu sendiri seringkali mewakili tujuan jangka panjang yang ingin dipenuhi oleh suatu organisasi. Nah, visi ini seringkali dikaitkan dengan terbentuknya generasi umat Islam, contohnya yang berakhlak mulia, menguasai ajaran agama, serta mampu menanamkan cita-cita Islam dalam kehidupan sehari-hari, atau yang nantinya akan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh peserta didiknya. Lalu visi TPQ dan Madin ini berfungsi sebagai pedoman jangka panjang dan memberikan landasan konseptual bagi seluruh proses pendidikan. Nah, mungkin dapat kita bayangkan misalnya membentuk generasi Al-Quran yang berakhlak baik dan berwawasan luas. Lalu peran misi dalam TPQ dan Madin. Jika visi adalah suatu cita-cita jangka panjang, maka misi di sini merupakan langkah konkret yang diambil untuk mencapai visi tersebut. Nah, misi TPQ dan Madin itu sendiri mencakup tindakan-tindakan strategis yang dilakukan dalam proses pendidikan. Misal, ini biasanya terkait dengan pengembangan kurikulum, metodologi pengajaran, serta kegiatan-kegiatan penunjang yang memastikan peserta didik atau santri tidak hanya belajar, tetapi juga terlibat aktif dalam proses pemahaman agama. Lalu diantaranya peran visi dan misi.
Yang pertama yaitu panduan tujuan, yang mana panduan tujuan ini visi memberikan gambaran jelas tentang tujuan jangka panjang lembaga, sedangkan misi menjelaskan langkah-langkah praktis untuk mencapainya. Lalu yang kedua yaitu pendidikan berbasis nilai, yang mana visi dan misi menekankan pentingnya pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Yang ketiga, pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum ini dalam keduanya menjadi dasar dalam merancang kurikulum dan program pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu motivasi dan komitmen, yang mana motivasi ini pengajar dan siswa itu berkomitmen dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya yaitu evaluasi dan perbaikan, yang mana evaluasi dan perbaikan ini menjadi suatu alat untuk mengevaluasi kinerja lembaga dan mencari peluang perbaikan agar tetap relevan dan dengan kebutuhan masyarakat. Jadi evaluasi dan perbaikan ini alat atau penghubung yang relevan dengan kebutuhan masyarakat nantinya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari materi sebelumnya, yaitu langkah-langkah penyusunan visi misi TPQ dan Madin. Nah, langkah yang pertama yaitu melibatkan seluruh stakeholder. Yang pertama yaitu melibatkan guru, siswa, orang tua, dan masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu tujuan mendapatkan berbagai perspektif dan mencerminkan kebutuhan semua pihak. Jadi langkah penyusunan visi dan misi TPQ dan Madin di sini yaitu melibatkan guru, siswa, orang tua, dan masyarakat sekitar. Nah, guna untuk mencapai tujuan dari berbagai perspektif dan mencerminkan kebutuhan dari semua pihak tersebut. Kemudian langkah yang selanjutnya yaitu melakukan analisis SWOT. Yang pertama yaitu identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman sekolah. Kemudian yang kedua yaitu hasil analisis memberikan gambaran posisi sekolah pada saat ini. Nah, langkah penyusunan visi dan misi yang kedua ini adalah melakukan analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman sekolah pada saat itu. Kemudian guna untuk mendapatkan hasil analisis dan memberikan gambaran posisi sekolah pada saat ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu merumuskan visi. Nah, visi adalah tujuan jangka panjang sekolah. Kemudian yang kedua harus inspiratif dan mudah dipahami. Kemudian yang ketiga yaitu menjadi sekolah unggul dalam pendidikan karakter dan akademik. Nah, contoh di sini yaitu bagaimana visi yang baik dan benar. Nah, visi di sini yang pertama yaitu visi adalah tujuan jangka panjang suatu lembaga pendidikan. Nah, kemudian yang kedua harus inspiratif dan mudah dipahami. Jadi untuk merumuskan visi itu harus menggunakan bahasa yang inspiratif dan mudah dipahami oleh semua pihak. Kemudian yang menetapkan misi. Nah, misi di sini menjelaskan langkah konkret untuk mencapai visi. Nah, dibuat dalam poin-poin yang jelas. Nah, misi di sini adalah langkah bagaimana penerapan visi untuk kedepannya. Kemudian dalam poin-poin dalam misi terdapat beberapa poin dan poin-poin tersebut harus menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Kemudian contoh dari misi yang pertama yaitu meningkatkan kualitas pengajaran. Kemudian yang kedua yaitu mengembangkan program ekstrakurikuler dan yang ketiga yaitu meningkatkan partisipasi orang tua dan masyarakat. Nah, berikut tadi adalah sebagai contoh misi yang baik. Kemudian yang selanjutnya yaitu sosialisasi dan penetapan. Nah, sosialisasikan visi dan misi kepada seluruh pemangku kepentingan. Kemudian yang kedua yaitu mendapatkan umpan balik, revisi jika perlu, lalu tetapkan visi dan misi secara final. Jadi sosialisasikan visi dan misi terlebih dahulu kepada seluruh masyarakat sekolah, kemudian mereka memberikan umpan balik kepada visi dan misi yang telah disusun dan apabila terdapat revisi yang diperlukan, visi dan misi segera direvisi lalu
visi dan misi tersebut disahkan secara tetap atau final. Kemudian langkah selanjutnya yaitu monitoring dan evaluasi. Nah, lakukan evaluasi berkala untuk memastikan implementasi visi dan misi. Kemudian revisi dilakukan sesuai perkembangan kebutuhan pendidikan. Nah, jadi visi dan misi ini harus dievaluasi untuk kedepannya guna untuk memastikan apakah implementasi visi dan misi ini berjalan dengan baik dan benar atau terdapat kekurangan dan kesalahan yang ada. Nah, itu akan direvisi untuk di kemudian hari. Kemudian revisi dilakukan sesuai perkembangan kebutuhan pendidikan pada masa itu. Nah, terima kasih, mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada salah dan kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.